Selamat datang di Oto.com. Mini menjadi salah satu merek yang beberapa bulan belakangan ini menawarkan berbagai bentuk produk terbaru. Nah, sekarang di belakang saya sudah ada beberapa karena tidak cuma satu, beberapa produk pembaruan dari Mini terbaru di Indonesia. Nah, jika Anda sudah melihat video ini, artinya Mini sudah menghadirkan secara resmi ketiga produk tersebut. Apa aja? Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, untuk model pertama yang akan kita bahas adalah Mini Cooper 5 Doors. Di dealer Mini Pondok Indah ini, unit yang ada adalah Mini Cooper 5 Doors. Belum ada S-nya ya, karena di situ dilihat nggak ada logo S. Pembaruannya terhitung ringan, tapi buat penggemar Mini mungkin ini jadi lebih menarik. Kalau desain eksteriornya tetap sama seperti Mini sebelumnya dengan bentuk yang membulat gitu dan terkesan modern, tapi perubahannya ada pada bagian depan, yakni pada bumper depan yang sekarang udah ada tambahan seperti kumis ya, kita lihat nih, dan terkesan lebih elegan. Kemudian detail-detailnya juga berubah. Bisa kita lihat di sini ada sentuhan-sentuhan warna hitam seperti pada logo dan juga pada samping yang Mini sebut sebagai skittle. Nah, kemudian siluet sampingnya jadi lebih modern dengan desain baru pelek 17 inci yang bentuknya mirip bendera Union Jack. Jika kita lihat ke belakang, perubahan ada pada bumper bawah yang lebih minimalis juga. Kemudian balik lagi dengan stop lamp ikonik dari Mini yaitu berbentuk bendera Union Jack. Nah, sekarang saya ada di dalam interior Mini Cooper 5 Doors. Sebagai varian terbawah, detail-detailnya tidak banyak berubah ya, kecuali untuk semua varian di Mini terbaru ini sudah menggunakan layar 8,8 inci di bagian dashboard tengah sebagai head unit utama. Juga di Matter Cluster ini sudah ada layar 5 inci. Nah, layarnya ini menghadirkan beragam fitur yang bisa diakses oleh pengemudi. Nah, perubahan lainnya yang dibilang oleh Mini adalah di lingkar kemudi. Jika di model-model sebelumnya itu hadir dengan tonjolan-tonjolan yang besar ya, sekarang lebih sederhana dengan flat dan bentuk yang cukup modern dengan tombol ini plastik ya. Sentuhan-sentuhan yang membuat Mini menjadi lebih modern. Selain itu, untuk sisi interior ini saya bisa bilang para penggemar Mini masih mendapatkan lingkar LED di bagian tengah, terus kemudian tombol AC digital dengan dial, serta sisi menyenangkannya dari Mini adalah tombol start stopnya yang berbentuk seperti tombol di pesawat terbang. Untuk jok ini hadir juga di varian terbawah adalah menggunakan desain semi bucket ya dengan bahan kulit yang cukup nyaman. Ya, bener-bener go-kart feelingnya terasa banget karena Mini menghadirkan feel fun to drive itu tadi. Nah, sekarang setelah kita bahas soal interior, kita beralih lagi ke model selanjutnya, yakni Cabriolet. Let's go! Nah, kita sampai pada model yang paling ikonik ya, karena ini adalah model Cabriolet. Kayaknya buat penggemar Mini ini salah satu model yang wajib untuk dimiliki. Untuk pembaruan di tahun ini, Mini Cabriolet hampir sama dengan Mini yang lainnya. Dan yang ada di sini adalah Mini Cabriolet Cooper S. Jadi di varian tengahnya ya. Apa aja perbedaannya dengan model yang terdahulu, terutama hadir pada detail-detail yang jika kita lihat ini untuk logo juga bagian samping hadir dengan black piano warnanya. Jadi lebih gelap, lebih sporty juga. Untuk bagian samping, hal yang paling terlihat kalau menurut saya adalah pelek dengan desain seperti baling-baling kapal terbang ya. Dan itu cukup menarik sih, menarik mata ya, dengan ukuran 18 inci. Nah, perubahan lain adalah bagian depan dan belakang punya detail bumper depan dan belakang yang berbeda. Ya sedikit sih, hanya ada tambahan seperti garis gitu, horizontal. Nah, setelah kita bahas secara singkat soal eksteriornya, kita masuk ke bagian dalam. Nah, sekarang saya ada di interior Mini Cabrio Cooper S. Berbeda dengan varian paling bawahnya, Cooper S ini punya detail-detail yang cukup menarik, terutama pada bagian dashboard. Di bagian dashboard ini, kalau kita lihat ada seperti
aksen karbon ya, pas bagian tengahnya. Kemudian juga pada kemudi ada stitch untuk mempercantik tampilan. Selain itu, ubahannya masih sama. Di head unit masih berukuran 8,8 inci dengan meter cluster 5 inci yang bisa menghadirkan berbagai informasi. Di sini ada infotainment, terus kemudian jarak, kemudian ada sensor juga. Cukup menarik untuk Mini yang punya image itu klasik ya. Jadi ini lebih modern. Nah, di unit yang kita sedang bahas ini, itu dia punya atap pakai bendera Union Jack. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak sama-sama. Nah, gimana? Keren kan? Sekarang setelah kita bahas Mini Cabrio, giliran Mini 3 Doors. Ada di belakang. Let's go! Nah, ini adalah model terakhir dari 3 model yang diperbarui oleh Mini. Ini adalah Mini 3 Doors. Buat penggemar Mini, ini salah satu Mini yang ikonik. Karena ya awal mulanya Mini hadir dengan 3 pintu. Nah, untuk pembaruan pada Mini Cooper S yang ada saat ini, di model ini, sama seperti Mini Cabrio Cooper S yang tadi kita bahas, yakni pada detail-detailnya seperti logo yang warna hitam, terus bagian samping juga ada logo S. Ubahannya pada bagian depan hadir bumper dengan model yang baru, seperti kumis ini, dan juga bumper belakang yang lebih simple. Nah, bagi penggemar Mini pasti juga melihat bagian sampingnya berubah. Untuk Cooper S ini sebagai varian di medium, itu menggunakan pelek baru dengan desain yang sama seperti Cabriolet Cooper S, yakni ring 18. Nah, seperti apa bagian dalamnya? Kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang kita ada di bagian interior Mini Cooper S 3 Doors. Secara desain dashboard tidak banyak berubah dengan model-model lainnya. Untuk tipe terbaru ini, itu hadir dengan sentuhan detail-detail pada bagian dashboard ini seperti serat karbon ya. Kemudian masih sama, layar 8,8 inci, jadi perhatian utama di dashboard ini. Dan kemudian meter cluster dengan ukuran 5 inci juga hadir di varian ini. Sebagai varian tengah, Cooper S hadir dengan pedal shift untuk kemudi, serta di bagian setir, kolom kemudi ada cruise control, kemudian ada pengatur audio di sisi kanan. Dan seperti tadi saya bilang, kemudinya hadir lebih sederhana. Tidak ada tombol-tombol menonjol seperti model terdahulu, dan ini seperti joystick di game gitu ya. Terasa plastik nih, terasa plastik, tapi saya sih lebih senang dibanding dengan tombol yang lama. Nah, untuk model terakhir yang kita bahas ini, saya akan membahas sedikit lebih detail. Jika kalian melihat bagian bawah, ada pengaturan AC, udah dengan otomatis, dan juga tombol digital yang bisa dual zone, kiri dan kanan berbeda. Kemudian ke bagian bawah ada tombol-tombol untuk start stop button, kemudian ada auto start stop, serta tombol mode berkendara sport dan green. Dan untuk memulai dihidupkan mesin ini, mobil ini berada di mode mid. Lanjut ke area bawah sini, masih sama seperti model-model terdahulu, ada tombol pengatur untuk menu-menu pada bagian layar, serta ada tuas transmisi memiliki tombol P di tengah, kemudian dengan R, N, D, dan ke kiri untuk manual. Untuk di model 3 pintu ini, untuk Cooper S-nya sudah menggunakan Harman Kardon untuk audio, kemudian di sini kita lihat ada sunroof yang bagian sini ya, bisa terbuka lebar, serta masih sama seperti model sebelumnya, ini ada sentuhan kulit pada jok semi bucket, dan ini bisa diatur pada bagian pahanya. Dan untuk model-model Mini terbaru, seperti peraturan pemerintah, juga sudah ada upper kecil di bagian sebelah kiri penumpang.
menarik ya untuk keamanan selama berkendara. Nah, untuk pilihan mesin sebenarnya tidak berbeda dengan model terdahulu. Untuk Mini yang terbaru ini juga menawarkan mesin 2 varian ya. Untuk Cooper S itu 2 liter Mini Twin Turbo dengan transmisi 7 speed dual clutch yang menghasilkan tenaga 192 PS pada putaran 5.000 sampai 5.500 dan torsinya 280 Nm. Kemudian pilihan mesin satunya adalah 1, liter Mini Twin Power Turbo dengan transmisi sama yakni 7 speed dual clutch. Nah, untuk tenaganya ini lebih kecil dibandingkan dengan mesin 2 liter tadi, yakni 136 PS pada 4.500 dan 6.500 RPM, dan torsinya itu 220 Nm pada 1.480 RPM sampai 4.100 RPM. Nah, selain pembaruan pada eksterior dan interiornya, Mini juga menghadirkan fitur keamanan baru pada model terbarunya ini. Mini menyebutnya Person Warning dan Approach Warning, juga Lane Departure Warning. Ya, keduanya sama, di mana itu adalah sistem keamanan aktif untuk membantu pengemudi lebih aman di jalan raya. Lane Departure Warning seperti pada model-model otomotif lainnya itu menjaga agar mobil tetap pada jalur yang lurus tidak melewati garis. Sedangkan untuk Approach Warning itu seperti ketika Anda tiba-tiba ada objek di depan mobil dalam kecepatan tidak lebih dari 60 km per jam akan berhenti membantu pengemudi yang kurang sigap. Selain itu, keamanan pada model terbaru ini juga hadir pada beberapa fitur seperti Collision Warning, Pedestrian Alert, Lane Departure Warning seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi membuat Mini terbaru ini lebih aman di jalan raya. Juga keamanannya dijamin. Nah, itu dia tadi impresi singkat kita terhadap 3 produk baru Mini di tahun 2021. Untuk harga, Anda bisa melihat di bagian bawah ini. Nah, menurut saya pembaruan Mini ini menjadi angin segar bagi para penggemarnya untuk mendapatkan produk-produk baru di tahun 2021. Meski menurut saya pembaruannya itu terkesan minimalis, tapi untuk para penggemar Mini ini cocok lah untuk menjadi mobil dambaan mereka di garasi mereka saat ini. Dari ketiganya, Mini 5 Doors, Mini 3 Doors, serta Cabriolet itu punya penggemar masing-masing dan pastinya akan diburu oleh para pecinta Mini. Nah, sekian impresi kami terhadap 3 produk Mini terbaru, dan jangan lupa baca beritanya di Auto.com, Zigwheel, dan Carvaganza. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.